Kondisi Timur Tengah yang kian panas membuat mata uang Garuda terus tertekan. Rupiah terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat di tengah risiko ketidakpastian ekonomi. Rupiah ditutup melemah 0,42% di angka 15.480 per dolar Amerika pada akhir pekan. Secara mingguan, rupiah terpantau ambruk 2,38%. Rupiah ambruk disinyalir oleh beberapa faktor, diantaranya ketegangan geopolitik yang makin memanas di Timur Tengah setelah Iran menghujani Tel Aviv dengan rudal. PM Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan membalas dalam beberapa hari ke depan. Investor juga masih wait and see data ekonomi AS. Terbaru, lonjakan PMS sektor non-manufaktur service menambah daya dorong bagi greenback. Tak hanya itu, stimulus jumbo China seperti pemangkasan suku bunga KPR, fasilitas peminjaman besar-besaran yang diberikan investor, institusi di China menarik minat pelaku pasar untuk beralih ke pasar saham China. Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara terkait pelemahan daya beli masyarakat Indonesia. Ia menyebut tren daya beli harus dilihat dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelas menengah. Penurunan kelas menengah sebagian besar disebabkan oleh inflasi yang mendorong naiknya garis kemiskinan dan mempengaruhi daya beli mereka. Selain itu, adanya kasus pemutusan hubungan kerja di beberapa sektor meski diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor hilirisasi dan ekonomi digital. Sri Mulyani menambahkan meski sebagian kelas menengah yang kini tergolong sebagai kelompok rentan, namun di sisi lain ada kelompok miskin yang berhasil naik kelas menjadi kelas menengah. Ini mencerminkan dinamika sosial ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia. Siap-siap pemerintah kenakan pajak minimum 15%. Kementerian Keuangan berencana mengubah kebijakan insentif fiskal berupa tax holiday bagi perusahaan yang berinvestasi di Indonesia sehubungan dengan pengenaan Global Minimum Tax GMT sebesar 15% pada 2025. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu menegaskan bahwa perubahan ini tidak akan mencabut sepenuhnya tax holiday, melainkan ketentuan dalam Peraturan Menkyu nomor 130 tahun 2020 akan diperpanjang tanpa mengganggu investasi yang sudah ada. Meskipun tax holiday tetap ada, pengenaan pajak penghasilan yang saat ini sebesar 22% tidak akan dihapuskan sepenuhnya karena adanya kewajiban GMT sebesar 15%. Opsi yang diambil adalah pemberian tax holiday hingga 7%, yaitu selisih antara PPh Badan Indonesia sebesar 22% dan pajak minimum global sebesar 15%. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan pihaknya sedang mendiskusikan kemungkinan serangan terhadap fasilitas minyak Iran sebagai balasan terhadap serangan rudal Iran terhadap Israel. Hal tersebut memicu lonjakan harga minyak global dengan ketegangan Timur Tengah, meningkatkan kekhawatiran pedagang tentang potensi gangguan pasokan. Pada perdagangan akhir pekan, minyak mentah Brent mencatat lonjakan 0,904% ke 78.32 dolar Amerika Serikat per barel. Sementara acuan West Texas Intermediate terbang 0,87% ke 74,34 dolar Amerika Serikat per barel. Pasar mulai memperhitungkan kemungkinan gangguan pasokan di Timur Tengah yang menyumbang sekitar sepertiga dari pasokan global. Tensi yang panas di Timur Tengah mendapatkan perhatian dari Dana Moneter Internasional IMF. Lembaga keuangan dunia tersebut mengatakan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi kawasan tersebut dan ekonomi global. Bos Meta kian hari kian kaya. Kekayaan CEO Meta Mark Zuckerberg telah melampaui kekayaan bos Amazon Jeff Bezos sebagai orang terkaya kedua di dunia. Kekayaan bersih Zuckerberg per 3 Oktober 2024 mencapai 206,2 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara kekayaan Bezos sebesar 205,1 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Zuckerberg ini berada di posisi kedua di bawah bos Tesla Elon Musk yang hartanya lebih tinggi sekitar 50 miliar dolar Amerika Serikat dari Zuckerberg. Dengan 13% sahamnya di Meta, kekayaan bersih Zuckerberg telah meningkat 78 miliar dolar Amerika Serikat sejak awal tahun. Kenaikan Zuckerberg ke posisi kedua menggarisbawahi terkait kekayaan pribadinya telah tumbuh bersama dengan antusiasme investor atas peningkatan laba raksasa media sosial tersebut tahun ini.